billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal qailu fi kitabih wa fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barzakhu baina az-zuhuri wal butun wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama menelusuri, mempelajari tentang hukum tawassul. Ada yang tahu tawassul? Mas Rudi? Tawassul. Gimana hukumnya tawassul? Tawassul secara bahasa artinya sarana. Ustaz Rizky, tawassul. Apa yang dimaksud dengan tawassul? Tawassul itu Ngambil barakah. Dari tawassul itu mengambil barokah dan macamnya ada tawassul bil amal, ada tawassul bil Masya Allah. ada yang tawassul dengan amal, sebagaimana yang tawassul dengan amal ini contohnya ada orang itu tersesat dalam gua ketika hujan. Yang dari pasukan ini Al-Mahdi, apa yang dimaksud dengan tawassul? Wasilah. Kita berdoa atau mengingat suatu Wasilah. Tawassul sebutin semuanya. sudah semuanya. Oke, kita jelaskan. Ada buku yang sangat menarik tentang tawassul. Bukunya Al-Ifham wal Ifham. Tahu sekali buku ini. Buku ini dirancang untuk mengkonter ungkapan orang-orang bahwa tawassul itu suatu hal yang bersifat bidah atau memuat sifat-sifat atau karakter bidah Syirik. atau syirik. Nah, tadi dibacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Ayat ini merupakan satu dasar tentang kebolehan daripada wasilah. Sepakat para ulama kita mengatakan bahwa tawassul itu adalah masyru', sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Nah, nanti yang membedakan di sini adalah bagaimana bentuk tawassul itu. Ulama kita terutama dari ahlu tasawuf membagi pada 3 kategori. Yang pertama adalah, dan ini mu'tabar dan dipahami, disepakati oleh semua ulama, Sunni, Syiah, ulama klasik, kontemporer mengakui bahwa boleh bertawassul kepada sesuatu yang hidup. Yang pertama. Yang kedua, boleh bertawassul kepada amalan kita. Ini juga disepakati. Yang menjadi perdebatan adalah boleh tidaknya kita bertawassul kepada yang sudah meninggal. Seperti misalkan bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada para aulia, bertawassul kepada orang-orang soleh, bertawassul kepada orang siddiqin, bertawassul kepada ini menjadi pertentangan. Dan ini insya Allah kita akan gali sama-sama malam ini bagaimana pandangan ulama kita tentang kebolehan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Tawassul itu salah satu bentuknya. Saya ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian saya datang ke situ membaca doa-doa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menjadi perbedaan sudut pandang, orang-orang melihat secara zahiriyah, bukan secara batiniyah.
Tapi dia melihat sebagai suatu, wah dia ke kuburan, kemudian dia potong ini, dia lakukan ini, dia makan ini, kemudian dia membaca doa, dia melakukan sholat, mendirikan dan segala macamnya. Nah, ini yang menjadi pandangan orang-orang sehingga mengatakan bahwa mereka menyembah kuburan. Nah, yang ini menjadi titik yang memunculkan suatu pendapat bahwa itu merupakan perilaku musyrik. Nah, karena kenapa? Karena tidak sampai, belum dia ketahui. Ulama-ulama kita, terutama dari kalangan Sunni dan Azhariyin, mengatakan bahwa apa kira-kira keuntungan saya datang ke sana untuk memohon kepada batu, memohon kepada makam, memohon kepada, bukan itu yang kita masuk dalam tawassul di sini. Tapi yang dimaksud adalah maknawiyah daripada orang yang meninggal itu. Misalnya ada orang soleh, kita bertawassul kepada apanya? Kita bertawassul kepada iman orang soleh itu, karena ruh itu nggak meninggal. Ruh itu tidak meninggal. Al-mautu babun. Dia hanya pindah alam dari satu alam, sama seperti seseorang dari alamur rahim ke alamul syahada, dari alamul syahada pindah ke alamul arwah, alamul barzakh. Barzakh secara bahasa itu berarti sesuatu yang pemisah antara alamul syahada dan alamul akhirah, barzakh. Kuburan adalah dimensi materi. Dimensi materinya kuburan itu. Barzakh itu merupakan dimensi ruhiyah. Ruh ini nggak pernah mati. Ruh. Di dalam jasad ada ruh, di dalam ruh ada nafs, di dalam nafs ada sir, di dalam sir ada khafi. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW ketika seseorang meninggal, seorang mukmin yang meninggal, dia akan terbang sama seperti burung yang di angkasa. Kan seperti itu hadisnya kan? Bebas dia, bebas dari keterkungkungan anatomi tubuhnya. Dia akan terbang. Kalau dia seorang mukmin, dia akan merasa bebas terbang kemana-mana. Saya kasih perumpamaan, misalkan ketika orang tidur, ruhnya ada dalam tubuhnya, tapi nafsnya keluar. Saya ulang tadi perkataan saya bahwa di dalam jasad ada ruh, di dalam ruh itu ada nafs. Nafs inilah kemudian yang menjadikan kita sebagai makhluk mukallaf, makhluk yang diberikan beban. Sapi ada, dia punya ruh. Kucingnya Pak Pon itu yang banyak disukai sembarangan juga punya ruh. Semua punya ruh, tapi yang membedakan kita dengan makhluk yang lain dan menjadikan kita sebagai khalifah adalah nafs. Nafs itu ketika awal kejadian nafs, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafs. Kemudian ditanyalah nafs itu, man ana wa man anta. Man ana, saya siapa? Anda siapa? Ane siapa ini? Ente siapa? Gitu bahasanya. Kemudian nafsu mengatakan ana, anta. Ya. Kan bandel, ya kan? Saya, kamu. Saya, ente gitu. Kemudian nafs ini dimasukkan ke neraka yang paling dalam, yang 7 tingkatan yang paling rendahnya. Model neraka itu seperti ini. Kayak tabakat ada tabakatnya. Yang paling rendah adalah asfala safilin, tempat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ditempatkan nafs itu yang paling rendah, yang apinya yang sudah api itu kalau masih warna merah itu belum seberapa, belum terlalu kencang derajat panasnya. Tapi dia kalau warna biru udah tengah-tengah. Tapi kalau dia hitam kelam api itu, itulah yang paling panas. Api yang paling di bawah di sini ada itu yang kelam, semuanya gelap. Di situ penduduk setan, di situ penduduk orang-orang munafik, di situ penduduk orang kafir, di situ ditempatkan semuanya. Nah, jiwa ini diturunkan di situ. Kemudian selama beribu-ribu tahun kemudian diangkat lagi jiwa itu, nafs itu orang-orang Aristoteles mengatakan al-aqul awal. Al-aqul awal, akal yang pertama. Kita mengistilahkan sebagai nafs. Nafs ini kemudian diangkat oleh Allah, kemudian ditanya,
Man ana wa man anta. Kamu siapa dan saya siapa dan kamu siapa? Jawabannya apa? Ana, anta. Masih bandel lagi. Belum. Dimasukkan lagi ke neraka yang paling dalam. Setelah itu beribu tahun diangkat lagi, ditanya sampai 3 kali, baru dia mengaku Antallahu wa ana abduka, anta rabbi wa ana abduka. Baru dia mengaku. Artinya ini suatu gambaran bahwa yang selalu membangkang dalam hidup, dalam jiwa kita itu ada nafs. Orang semakin banyak belajar, semakin banyak mengetahui, semakin banyak membaca alam, semakin banyak pengalaman jiwa, insya Allah akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam koridor keislaman. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tajrubah, ada eksperimen, ada latihan kejiwaan, ada latihan bagaimana menjaga jiwa itu. Olehnya itu yang kita tempati bertawassul di sini adalah nafs, ruh. Kan ruh tidak mati, ruh dan nafs. Dia pindah alam ke alamul barzakh. Sekarang semua makhluk ada di posisi di alamul barzakh, al-barzakh, barzakhul la yabghiyan. Kemudian kita akan bertawassul. Ulama kita mengatakan bahwa kita bertawassul bukan kepada jasadnya. Ngapain kita? Sungguh hina kita bertawassul kepada jasad yang begitu. Kalau kita mau bertawassul kepada jasad manusia sangat kecil. Kenapa kita tidak berharga jasad itu? Ya kan? Kenapa kita tidak bertawassul kepada yang lebih besar? Misalkan ke gunung, misalkan, atau yang lebih berharga seperti emas. Kita minta bertawassul seperti itu. Nah, anggapan karena dia tidak paham bahwa kita sebenarnya bertawassul kepada kebaikan orang soleh tersebut, iman orang soleh tersebut. Sama seperti ketika kita melakukan pengorbanan, melakukan sedekah. Sedekah itu sebenarnya secara zahirnya orang akan mengatakan bahwa dia makan dimakan. Padahal sebenarnya yang diharapkan adalah hasil dari atau pahala daripada memberikan makan itu. Kan seperti itu. Misalkan biasanya di Ramadan itu kita baca doa sebelum memasuki. Orang-orang kampung mengistilahkan baca doa kepada arwah-arwah. Benar, artinya bersedekah kepada arwah-arwah. Memberikan, kita bacakan doa kepada arwah, kemudian memberi makan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, di tangga kita. Hasil dari makanan itu menjadi sedekah. Sedekah itu kemudian, ini mungkin tidak dipahami. Jadi karena mereka mengistilahkan nahkumu bizawahir, la nahkumu bil bawatin. Kita hanya menghukumi sesuatu yang sifatnya zahiriyah. Makanya kadang-kadang kita melihat suatu persoalan langsung kita menghakimi, menjustifikasi bahwa ini salah. Padahal sebenarnya masih panjang. Contoh kecil misalkan, ketika saya bertanya di acara ngopi kemarin ke Ustadz Sarbani bahwa bagaimana hukum orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Pandangan orang semuanya akan berbeda. Tentunya tidak sesuai dengan pandangan saya. Apa keinginan saya mengungkapkan pertanyaan tersebut? Keinginan saya, misalkan Ustaz Sarbani mengatakan dia kayaknya mengetes saya, ya kan? Ya, kan seperti itu. Maksud saya bukan seperti itu. Kan sulit kan? Maksud saya adalah supaya orang-orang yang ada dalam peserta Zoom itu diberikan pencerahan sehingga dia meningkat gairahnya untuk baca Quran, bahwa terbata-bata saja dapat lahu ajarani, mendapat dua pahala. Maksud saya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang lain membacanya seperti itulah kehidupan. Dari mana dia melihatnya, sudut pandang mana yang dia pakai. Dari sini kita akan lihat meja itu 3 kakinya, padahal sebenarnya dia 4. Tidak ada penglihatan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang paripurna. Olehnya itu perlu kita mempelajari, jangan langsung menjustifikasi. Nah, itu yang anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa yang dinamakan dengan tawassul adalah perbuatan atau perilaku syirik. Contohnya ini ya, Ustaz, yang khususan kalau dalam tahlilan itu kan khususan ila arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Ya. Dalam dunia tasawuf ada yang dinamakan klan.
Makanya dinamakan salawat Ibrahimiyah. Kalannya Sayyidina Ibrahim sampai kepada Sayyidina Rasulullah. Nanti dari Sayyidina Rasulullah punya keturunan lagi mentok di Abdul Qadir Jailani, itu kelan semua. Artinya saya bertawassul kepada beliau orang soleh, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Misalkan Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Tapi beliau bertawassul ke siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah. Dia bertawassul ke Abdullah ibnu Abbas untuk mendoakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Utsman bin Hunayf bahwasanya seorang laki-laki dharirul basar, buta, dia nggak bisa melihat. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'allaha ayyu'afini. Kemudian orang yang buta tadi ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah. Ini apa namanya bentuknya? Tawassul. Saya datang ke seorang kiai, Pak Kiai punten pisan ente. Saya ada masalah, tolong didoakan. Saya banyak utang ya Pak Kiai, supaya saya dilunasi utang-utang saya. Nah, itu salah satu bentuk tawassul. Laki-laki tadi ini yang buta datang kepada Rasulullah meminta untuk didoakan. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabart. Saya akan, kalau Anda ingin saya akan doakan. Tapi kalau Anda bersabar, kalau Anda ingin bersabarlah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Gitu kan? Nah, kemudian sabarta wa khair, dan itu lebih baik kepadamu. Qala fada'ahu qala fa'amaru ay yatawadda fayuhsina wudu'ahu wa yada'u bihadza du'a. Kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berwudu, dan beliau ini yang laki-laki yang buta tadi berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Kemudian wa yada'u bihadza du'a, kemudian diajari oleh Rasulullah, kamu pakai doa ini. Rasulullah mengajarkan dia satu doa. Kemudian apa yang doanya? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika nabiyur rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadza litaqdali Allahumma fasyafa'hu fiyya. Itu doanya. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya saya memohon menghadap kepadamu binabiyyika, melalui perantara nabimu. Kita menyebutkan Sayyidina Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat. Sesungguhnya saya menghadap kepadamu ya Allah, menghadapkan hajat saya, keinginan saya, litaqdali, agar engkau mengabulkannya. Allahumma fasyafa'hu fiyya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Itu salah satu bentuk tawassul. Tawassul memohon, tapi tawassul kepada yang masih hidup. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi. Wa fi riwayatil Imam Ahmad fil Musnad fa fa'ala ar-rajul fa bara'a. Di hadis lain disampaikan dari Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa laki-laki itu berdoa dengan meminta keberkahan daripada Sayyidina Rasulullah, kemudian dikembalikan matanya. Kemudian dari riwayat lain di An-Nasa'i dikatakan faraja'a wa qad kasyafallahu an basari. Kemudian dia berdoa bertawassul dengan memohon keberkahan daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, ulama sepakat kita boleh bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah SAW baik di waktu hidup maupun di waktu mati. Dan saya tidak yakin, artinya maksud saya meyakini Rasulullah SAW selalu mendengarkan kita, selalu melihat kita, selalu sampai salawat kita ke beliau, selalu membalas salawat kita, seperti itu. Dan saya sangat yakin karena beliau sendiri mengucapkan hal tersebut. Ini salah satu dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengakui bolehnya bertawassul. Dalil lain, hadisul a'ma wa tawassul bil maut. Nah, ini hadis tentang orang buta yang kemudian bertawassul kepada orang yang sudah mati. Sudah mati, kita lihat. Wa qad ja'at ziyadatan fil hadisi mauqufah anil marfu'. Ada hadis sifatnya mauquf. Artinya hadis mauquf itu tidak sampai kepada Sayyidina Rasulullah, tapi dia sampai kepada sahabat. Sahabat mengucapkan, kemudian
diriwayatkan oleh tabi'in, diriwayatkan lagi kepada mauquf. Anil marfu sahihun, derajatnya sahih, hadasat ala ahdi amiril mu'minin Amir Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tadullu ala anna tawassul bi hadisil a'ma laisa khassan bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah SAW bukan saja dihususkan kepada yang hidup, akan tetapi dihususkan juga untuk yang mati. Faqad akhrajat Tabrani fi Mu'jamihi as-Saghir. Imam Tabrani mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Mu'jam as-Saghir, dan juga diriwayatkan dari Mu'jam al-Kabir dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an ammihi, dari pamannya Utsman bin Hunayf radhiyallahu anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu fi hajatil, fa kana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajati, falaqi Utsman bin Hunayf fashaka dhalika ilaihi ay ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da khilafati Abi Bakar. Faqala lahu Utsman, laki-laki tadi datang kepada Sayyidina Utsman melaporkan keinginannya untuk bertawassul, akan tetapi Sayyidina Utsman tidak memperhatikan, dan kejadian itu setelah Abu Bakar, setelah kekhalifahan Abu Bakar. Faqala lahu Utsman bin Hunayf wa huwa sahabiyul muhaddisul alim bidinillah, i'til mayda'ah fatawadda. I'til mayda'ah itu artinya tempat tempat wudu. Fatawadda, kemudian berwudu, summa atal masjid fa shalla fi raqa'ah, summa qala Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammad. Jadi Utsman bin Hunayf ini meriwayatkan suatu hadis bahwa dia bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah SAW ketika Sayyidina Rasulullah sudah wafat. Dia bertawassul di Madinah, dia datang ke makam Sayyidina Rasulullah, kemudian bertawassul. Tawassulnya apa? Inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin Nabiur Rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fayaqdi li haja, faqala wa tazkaru hajatu wa raha ilayya hatta aruha ma'ak. Dia dikabulkan semua keinginannya, Utsman bin Hunayf. Fantaqala ar-rajul fasana'a ma qala Utsman, kemudian ada seseorang yang melihatnya, yang dimaksud adalah Ibnu Hunayf. Summa ata baba Utsman bin Affan faja'a al-bawwaba hatta akhadha fa adkhalu ala Utsman bin Affan fa ajlasahu ma'ahu ala wasada wa qala ma hajatuka. Artinya setelah dia berdoa tadi di tempat Sayyidina Rasulullah, dia kembali mendatangi Sayyidina Utsman yang tadinya tidak memperhatikan, menghiraukan. Kemudian Sayyidina Utsman mengambil tangannya, mempersilakan duduk di al-wasada, permadani. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, katakan apa yang engkau inginkan. Itu tawassul kepada Sayyidina Rasulullah ketika sudah wafat. Nah, ini dalil-dalil yang dikembangkan oleh ulama-ulama kita bahwa boleh bertawassul. Nah, termasuk bertawassul dengan amal. Misalkan saya selesai puasa, misalkan setiap mau buka puasa, apa yang kita inginkan? Sedikit lagi. Ya Allah, saya bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Saya bertawassul dengan puasa saya supaya Engkau mengabulkan semua doa saya hari ini, supaya Engkau memberikan saya jodoh yang cantik. Amin. Supaya Engkau memberikan saya pasangan yang serasi dunia dan akhirat. Seperti itu. Tawassul, betul? Kan tawassul juga namanya, bertawassul. Yang 3 pemuda yang masyhur sekali riwayatnya itu dalam gua, kemudian bertawassul dengan amalan-amalannya, sehingga batu yang menutupi gua itu, rok yang menutupi gua tadi itu akhirnya bergeser sedikit demi sedikit karena tawassul dengan amalannya. Kita juga bisa bertawassul ketika kita melakukan sesuatu, misalkan seorang laki-laki yang menyamai ibunya sampai ibunya meninggal, bisa bertawassul dengan amalannya tersebut. Dia gendong ibunya, dia papa ibunya, dia mandiin ibunya, dia kasih minum susu ibunya, pokoknya dia layani ibunya sama seperti ketika ibunya melayani dia waktu bayi. Dia bisa bertawassul dengan amalan tersebut. Dan salah satu orang yang berada dalam gua itu, dia bertawassul dengan amalan tersebut. Amalan apa saja yang kita lakukan, kita bisa bertawassul, artinya menjadikan sarana amalan kita sebagai hujah kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan ini, tolong kabulkan doa saya. Seperti itu. Sudah setengah jam. Ada pertanyaan? Jadi apakah boleh amalan
tawasul dengan PUBG bos. Buku ini bagus, panjang, dan banyak contoh-contoh yang dikembangkan oleh beliau. Kalau mau dilanjutkan kita lanjutkan, atau kalau enggak kita cari pembahasan lain. Nah itu kalau misalkan kita berdoa kan sama yang ruh tuh, nah itu ruhnya kan dapat syafaat tuh kan, yang udah meninggal kan? Yang meninggal. Nah, itu gimana tuh? Dia kita dia mendoain. menerima apa ya? Kita doain mereka. Dia terima. Terima kayak apa itu langsung? Ya gini, orang yang meninggal itu, Iya. semua ruh-ruh yang berada di alamul barzakh setiap hari akan menggais rezeki mereka dari doa kaum muslimin. Ada doa kita, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mereka akan menggais sama seperti kita cari rezeki di sini. Kecuali para syuhada. Para syuhada mereka hidup damai, mereka hidup lebih indah daripada kehidupan kita. Badiu Zaman memberikan gambaran bahwa ada dinamakan tabaqatul hayat. Ada tabakat hayat, level-level kehidupan manusia. Ada level para syuhada. Para syuhada ini masya Allah hidupnya. Kalau kita di sini masih capek-capek, panas-panas kita akibat binoria, bawa mobil, subhanallah, begitu capek. Tapi alam syuhada tidak. Mereka diberikan makan, mereka diberikan kebahagiaan, mereka diberikan minum dan segala macamnya. Alam ini tidak ada capeknya di situ. Tapi di alamul barzakh mereka akan masih sibuk dengan cari rezeki dari doa kaum muslim. Kecuali seorang yang meninggalkan anak yang soleh, seorang yang meninggalkan sedekah jariah, seorang yang meninggalkan sekolah, seorang yang meninggalkan masjid, seorang yang meninggal, itulah yang akan mendapatkan bertenang-tenang dia di sana. Amal jariah. Misalkan saya mengajar, misalkan punya murid ngalir terus. Seorang yang ngajar, seorang bapak yang mengajarkan Fatihah ke anaknya ngalir terus. Seorang ayah menyiarkan surah Al-Waqiah yang pada lupa semua tadi, ngalir terus. Seorang anak yang nanti mondokkan anaknya, Dipondokkan anaknya, pondokkan sampai punya anak 2 laki-laki, masya Allah. Jalan-jalan hafid Quran itu. Ini orang tua mondokin anaknya, nah anaknya malah nggak beli kitab, main PUBG gimana? Seperti itu. Jadi ada tabaqatul hayat. Orang-orang di alamul barzakh di situ mereka ruh-ruh yang tidak mempunyai tabungan duniawi tadi selama di dunia, dia akan mencari dari doa kaum muslimin. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika kita, kenapa Sayyidina Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita membaca doa, Assalamu alayka ya ahlal kubur, atau Assalamu alayka ya ahlad darain, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kenapa kita dianjurkan seperti itu? Karena mereka akan, semua orang yang berada di makam tersebut, karena doa kita mereka akan diselamatkan pada saat itu. Ketika kita mendoakan dengan hati yang ikhlas, bukan karena kebiasaan, kita memohon kepada Allah supaya semua orang yang ada dalam makam ini, dalam perkuburan ini, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Pada saat itu dia akan selamat. Hanya saja yang menjadi persoalan sekarang, kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat ini, Tempat musuh. bukan tempat musuh. Dijadikan, didesain dia supaya menarik jadi tempat wisata. Dimensi ruhianya hilang, dimensi ruhanianya hilang. Tidak ada lagi usaha supaya kita berdoa. Allah itulah gunanya kita datang ke makam kemudian berdoa gitu. Kita doakan saudara-saudara kita yang ini. Coba perhatikan ya. Hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah, al-mu'minu kal bunyan yashudduhum ba'duhum ba'd. Seorang yang beriman itu, kenapa dikatakan beriman? Karena ini erat hubungannya dengan ukhrawi, bukan masalah. Kenapa tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan al-muslimu, tapi menggunakan kata-kata al-mu'minu. Ini erat hubungannya dengan hati, ini erat hubungannya dengan ruh, ini erat hubungannya dengan nafs, ini erat hubungannya dengan sir khafi. Kalau dia bersifat jasmania, Sayyidina Rasulullah akan mengatakan al-muslimu, tapi beliau mengatakan al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'd kal bunyan, sama seperti bangunan. Kita harus saling
mengisi satu sama lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya syuddu ba'duhum ba', arti saling membantu satu sama lain. Ini ketika kita mengatakan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina, oh subhanallah, mereka akan semua berhamburan mencari doa kita tadi itu. Tabaqatul haya di alamul barzakh, itu merupakan suatu alam yang masih berpaya-paya ruh di situ. Dan saya katakan bahwa kehidupan itu tidak ada istilah kematian. Ruh itu nggak mati, dia akan berpindah. Sama seperti dari rahim, alamur ruh ke alamur rahim, alamur rahim ke alamur syahada, alamur syahada barzah, dari barzah kemudian mahsyar, mahsyar kemudian baru pindah nanti ditempatkan. Mampir dulu di mana? Di Al-Kautsar. Di Al-Kautsar kemudian pindah. Ente ke sini, ke kiri apa ke kanan? Apakah kalian masuk klan Sayyidina Ibrahim dan klan Sayyidina Rasulullah? Maka ketika kalian berkumpul di Al-Kautsar, berarti kalian masuk di klan Sayyidina Rasulullah SAW. Allahumma ijma'na fi haudil Kautsar, haudil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari sama ini kayak kita. Kayak misalkan enggak, kalau orang tuh dimimpiin gitu, tandanya tuh kayaknya ruhnya tuh minta rezeki yang tadi tuh didoain juga. Itu hampir sama kayak yang ini enggak, Om Wildan tanyain tuh. Ruh itu seperti ini loh, saya kasih gambaran. Sama seperti kita nonton TV. Kita bisa nyentuh layar itu, yang di dalam TV itu nggak bisa nyentuh. Kehidupan alamul barzah seperti itu. Dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Kalau masuk ke dalam mimpi itu ruh apa setan kan? Tergantung siapa yang memimpikan. Tergantung siapa yang. Kadang-kadang jin suka kalau misalkan lihat kehidupan orang itu. Kalau orang itu suka ke makam kemudian potong hewan dan segala macamnya, dia akan dipengaruhi oleh setan supaya dia musyrik. Iya. Oke? Tergantung isi mimpinya gitu ya. Maksud saya seperti ini. Jadi kalau dia seorang alim, dia akan ketika dia bermimpi dengan sesiapa, misalkan mimpi dengan Rasulullah, insya Allah itu benar. Tapi misalkan kalau dia yang kayak orang biasa kemudian yang suka ke makam minta nomor segala macam, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Ya. Minta, Mbak kasih saya nomor seperti itu, ya kan? Nah, kalau dia seperti itu bisa dipastikan setan yang menjadikan bunga-bunga kehidupannya supaya dia nanti datang lagi ke situ berbuat syirik. Seperti itu. Tapi ada orang-orang yang orang alim, orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala, orang yang level-level siddiqin, orang-orang yang mukhtarin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang itu kita tidak lihatnya biasa-biasa aja, padahal ternyata dia kekasih Allah. Ternyata dia orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk umat-umat belakangan ini adalah umat-umat yang sangat disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, la ilaha